Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita di Balai Agung Madara kedatangan dari sejarawan Kang Deddy Syekh. Nih Kang Deddy Syekh. Beliau adalah sejarawan. Dalam hal ini alhamdulillah kita kedatangan pakarnya. Dalam ini Kang mengenai ini ada mieling galuh ngadeg nagaluh. Nah, gimana asal muasal ada mieling ngadeg nagaluh gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Galuh yang selama ini kita kenal, kalau dari internet, Google misalkan, itu dinyatakan sebagai permata, tapi dalam sebuah naskah yaitu naskah Cipaku, di situ dijelaskan bahwa Galuh ini adalah tokoh manusia jauh sebelum keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Maharsi Guru Manikmaya yang kemudian bertahta di Kendan, beristrikan Tirta Kancana, putri dari Suryawarman, dinasti 7 Tarumanagara, memiliki cicit itu keturunan keempat yang bernama Retikandayun atau nama kecilnya Daniswara. Daniswara ini anak dari Kandiawan. Kandiawan adalah yang menulis sebuah karya besar, Sang Hyang Watang Ageng, yang kitab ini diperlombakan terhadap 5 putranya, yaitu Mangukuhan, Karung Kalah, Karung Maralah, Sendang Garba, dan Retikandayun. Dalam perlombaan itu, Retikandayun yang memenangkan perlombaan yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Kandiawan. Maka Retikandayun kemudian membaca kitab itu dan menelusuri di mana titik petilasan dari yang disebut dengan Ratu Galuh yang ada dalam kitab Sang Hyang Watang Ageng. Retikandayun berkeliling seperti ke Tampomas, kita akan tahu ada Prabu Daniswara. Itu adalah petilasan dari Daniswara, itu nama kecil dari Retikandayun. Itu nama kecil dari Retikandayun. Daniswara, bukan sebelum dari Prabu. Ya, jadi sebelum kemudian menentukan titik di mana Ratu Galuh itu ada petilasannya. Nah, setelah berkeliling ditemukanlah Ciduging kalau sekarang masuk dalam kawasan desa Tarunajaya, Kecamatan Dharmaraja. Nah, di Ciduging inilah Retikandayun pada 534 Syaka atau 612 Masehi mendirikan sebuah kerajaan di bawah Taruma tentunya, yaitu Galuh Pakuan. Galuh merujuk pada tokoh yang namanya Ratu Galuh, dan Pakuan merujuk pada Paku Alam atau Pakuning Alam yang kemudian kita lebih mengenal dengan nama Cipaku. Nah, kesatuan dua nama inilah yang dijadikan nama sebuah negara yang berbentuk kerajaan, yaitu Galuh Pakuan. Retikandayun setelah mendirikan ini, beliau punya putra 3. Yang pertama adalah Jatnika atau Rahyang Sempakwaja, Jalantara, Rahyang Mandi Minyak, dan Jantaka, Rahyang Kidul. Nah, sampai periode Tamperan Barmawijaya, putra Sanjaya dari Teja Kancana, cucu dari pendiri kerajaan Sunda yaitu Tarusbawa, memindahkan Galuh Pakuan ke Bojonggaluh di Karangkamulyan, Ciamis. Nah, ini yang hingga saat ini missing link. Jadi sebagian besar menyatakan bahwa Galuh Pakuan itu ada di Karangkamulyan, padahal dalam naskah Cipaku disebutkan bahwa saat Ciung Wanara membawa pitiknya, yaitu ayamnya, hendak diadu dengan ayam dari ratu saat itu yang berkuasa Tamperan, ternyata Ciduging sudah pindah ke Bojonggaluh. Nah, kata-kata itu yang memberi
penjelasan bahwa Galuh Pakuan itu adanya di Ciduging. Seperti itu. Jadi yang namanya Galuh Pakuan itu ada di Ciduging yang sekarang masuk ke Tarunajaya. Berarti kisah-kisah waktu Wayate Kendayun dengan Jantaka yang ketiga anak itu ada di Ciduging. Ada di Pakuan. Ciduging. Dan kata Pakuan di sana adalah merujuk ke Paku Alam. Paku Alam. Paku Alam ini adalah satu atau batu satangtung atau sebongkah batu yang ini merujuk pada 3 manusia awal di awal penciptaan, yaitu Galih Galuh, Perbu Rasul, dan Tajimalela Adam. Ini jauh sebelum ciptaan-ciptaan yang ada di bumi atau jagat, dan ingat bahwa bumi saat itu masih datar dan 100% air. Zaman Tirta ya. Zaman Tirta ya. Jadi satu titik yang merupakan bagian daripada tanah itu, disitulah kemudian ada satu batu yang disebut Paku Alam. Ya, itu tepatnya di Cipeut ya. Ya, kalau sekarang Cipeut dan Cipeut ini yang sekarang sudah digenangi jadi bendungan Jati Gede, atau kemudian karena ada Paku Alam ini kemudian disebutlah Cipaku, ciri Paku Alam, seperti itu. Berarti ke Galuh Pakuan itu sekitar abad waktu Cingwanara merebut tahta kekuasaan. Ya, yang sampai Karangkamulian itu. Ya, sampai di era Purbasora. Purbasora ini adalah kakek ya, kalau Cingwanara itu bukan kakek, jadi uyut. Jadi Purbasora nanti direbut tahtanya oleh Tamperan. Nah, Purbasora turun, Tamperan kemudian naik menggantikan posisi Permanadikusuma. Nah, Permanadikusuma ini yang dikenal dengan Ajar Padang. Ini ayah dari Ciungwanara. Berarti waktu kisah Ciungwanara itu dipalingkan ya, dipalingkan gitu istilah dibuang ke sungai, itu ada di sekitar Dharma Raja sini di nama sungainya itu Gagak Jalu sampai kemudian beliau terapung di sungai itu, angklung-angklungan, dan masuk Badodon itu jebakan ikan. Beliau masuk ke sana, kemudian diambil oleh Nini Balangantrang dalam Babat Pajajaran. Itu Ibu Dewi Komalasari, istri dari Bima Raksa atau lebih terkenal dengan Ki Balangantrang. Nah, saat diambil itulah dengan telur satu, itulah yang kemudian menjadi nama tempat yang kita kenal sekarang Cisema. Jawura ya. Iya. Nah, itu kan ini kan pasti nih sejarah ini kan bahwa terkesan Galuh Pakuan pertama itu ada di Ciduging. Ya, di naskah Cipaku. Karena di naskah-naskah lain pun tidak ada yang menyatakan bahwa Galuh Pakuan itu adanya di Karangkamulian Ciamis. Ya. Itu kira-kira ngadeg. Nah, ini kembali ke Mieling ngadegnya Galuh. Ke berapa Kang? Ke 1409 kalau tahun ini ya. Iya. Sekitar bulan Maret, tanggal 23 Maret. Nah, ada rencana nggak misal, atau bukan rencana, kira-kira seandainya bahwa untuk Mieling ngadeg Galuh Pakuan di Ciduging apa di sekitar Dharma Raja itu gimana Kang? Ya, ini tentunya akan berkoordinasi ya dengan saudara-saudara kita yang ada di Ciamis yang selama ini memperingati Mieling ngadegna Galuh tentunya, dan akan kita coba untuk tahun ini kita mengadakan di 2 tempat, yaitu di Ciduging sendiri dan di Ciamis tentunya yang sudah menjadi rutinitas dari keraton Galuh di sana. Terus ini Kang, tentang bagaimana misalkan antara Ciamis Kawali dengan Ciduging
Galuh Pakuan awal. Korelasinya gimana itu bisa sampai ke Ciamis gitu? Ya. Di Ciduging sampai ke Ciamis itu gimana? Saat Permanadikusuma mengundurkan diri dan menjadi Ajar Padang, dan di saat itu pula Tamperan Barmawijaya naik menjadi ratu di Galuh. Nah, Ajar Padang diuji beberapa kali oleh Patih, sampai nanti diuji oleh dua perempuan, yang satu pakai kawali di Kawali dalam itu perutnya, berupa kuningan satunya kali ya. pakai bokor biasa, terus ditunjukkan kepada Ajar Padang, suruh ditebak apakah ini hamil atau tidak. Yang satu dibilang ini hamil, nah yang kawali jatuh si kawalinya, lantas kawalinya ditendang, nanti akan menjadi nagara. Jadi udah diprediksi oleh Ajar Padang akan jadi nagara. Dalam sejarah kemudian setelah dari Galuh Bojonggaluh, Galuh Nagara Tengah, terus kemudian ke Galuh Singapura, ke Pakuan Pajajaran, nanti giliran Kawali. Sampai 3 abad di Kawali itu, 300 tahun. Cukup lama di Kawali itu, sampai nanti juga di peristiwa Perang Bubat yang kita kenal. Oh, itu waktu ada waktu di Perang Bubat itu ada di Ada di Kawali. Kawali. Ya. Berarti yang Permadikusuma itu waktu udah memprediksikan bahwa bahwa nama Kawali itu Kawali akan menjadi nama suatu negara, ibu negara. kota ya, ibu kota dari Galuh. Jadi di dalam kisah-kisah di naskah itu Ya. terdapat bahwa nama Kawali itu akan menjadi Nagara. Ya. Nah, terus ini Kang, kan sekarang Sumedang menjadi pusar budaya Sunda. Ya. Bagaimana korelasi Sumedang pusar budaya Sunda dengan keberadaan atau berdirinya Galuh Pakuan terhadap Sumedang menjadi Sumedang pusar budaya sekarang? Karena yang menggadang-gadang Sumedang pusar budaya itu adalah penyerahan mahkota Binokasi. Bagaimana itu korelasinya bahwa Sumedang menjadi pusar budaya Sunda? Baik. Berbicara Sumedang Larang tentu tidak lepas dari berbicara tentang Nagara Tembong Agung. Tembong Agung yang didirikan oleh Pangeran Aji Putih bersama Pinangeran lainnya, yang ini adalah ex dari para pendukung kerajaan Galuh Pakuan. Jadi Pinangeran terbelah dua, ada yang ikut ke Bojonggaluh, ada yang tetap di wilayah ex Galuh Pakuan. Tapi yang di bawah Pangeran Aji Putih ini kemudian mendirikan Kerajaan Tembong Agung yang tepatnya ada di Leuwi Hideung, dan ini ya Muhara, yang kemudian ini yang menjadi cikal bakal Sumedang Larang. Tapi kembali kepada Sumedang sebagai pusar budaya Sunda, jadi bukan saja pada mahkota Binokasi sebetulnya, karena Pajajaran itu ada 3 kekuatan benda yang merupakan estafeta daripada Pajajaran di masa lalu ke Pajajaran anyar kemudian nanti. Itu satu mahkota memang, yang kedua adalah kursi Gading Gilang Kancana yang sekarang ada di Keraton Kanoman Cirebon, dan Sriman Sriwacana yang ada di makam Gunung Jati yang oleh Sultan Ageng Tirtayasa dipindahkan dari Surasowan ke Tirtayasa, kemudian dibawa ke Caruban saat itu atau Cirebon sekarang. Jadi kalau Sumedang pusar budaya Sunda tidak hanya berpatokan pada adanya mahkota Binokasi, tapi ada yang lebih krusial. Apa itu? Yaitu sejarah tentang asal usul daripada kehidupan kita saat ini, yang tadi berkenaan dengan paku alam, titik di mana manusia 3 yang merupakan manusia awal turun dari alam keabadian atau alam kalanggengan ke alam padang yang kita kenal bumi saat ini. Jadi sebetulnya pusar budaya Sunda itu merujuk pada itu. Cuma harusnya ke sana. Jadi bukan saja pada mahkota Binokasi atau Sang Hyang Pake. Atau bisa terjadi juga ya, mungkin karena adanya Pajajaran karena kerajaan Sunda dengan Galuh itu bersatu.
mungkin saja ke sana ya. Iya. Karena begitu buraknya Pajajaran, otomatis harus dikembalikan mungkin ke salah satu ornamen itu, mahkota salah satunya ke Sumedang mungkin salah satunya. Ya, jadi kata Pajajaran sendiri ini kan merujuk pada Pakuan Pajajaran. Kata Pakuan Pajajaran ini berdasar pada Bujangga Sedamana yang saat Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, memindahkan ibu kota kerajaan Tarumanagara di Sundapura yang tepatnya sekarang Bekasi, yaitu nama sungai dulunya. Bekasi itu dari nama Candrabaga, Baga Candra, Baga Sasi, Baka Sasi, Bakasi, itu sungai yang membelah Sundapura. Dan waktu berubah dari Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda, ibu kota dipindahkan ke Parahajian Sunda. Nah, di Parahajian Sunda itu kemudian dibangun 5 keraton berjajar, yaitu Bima, Unta, Narayana, Madura, Suradipati. 5 keraton Pajajaran inilah kemudian menjadi rujukan, menjadi nama ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Nah, Pakuan Pajajaran ini kemudian disucikan, diperbokta oleh Wiku Mayajati. Nah, inilah rujukan nama Pajajaran. Tapi harus diingat bahwa Pajajaran itu bukan saja merujuk pada 5 keraton yang ada yang menjadi ibu kota kerajaan Sunda, tapi merujuk pada 3 tokoh yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu Galih Galuh, Perbu Rosul, dan Tajimalela Adam, di mana ketiga tokoh inilah yang menjadi dasar dari konsep Tilu Tangtu di buananya di Sunda. Tri Tangtu. Tilu Tangtu, bukan Tri. Bukan Kalau Tri. Tri itu persepsi Hindu. Kalau Sunda Tilu. Kenapa Tilu? Yaitu tiluhur, bukan Tri. Kalau Tri persepsi dari Hindustan, seperti itu. Nah, Tilu Tangtu yang sejajar inilah yang kemudian konsep Pajajaran itu berasal. Dan kemudian kita kenal Tilu Tangtu ini menjadi dalam konsep Hindu menjadi Rama, Ratu, dan Resi. Seperti itu. Nah, tapi Pajajaran juga tidak berhenti di situ. Bersatunya antara Sunda dan Galuh di era Prabu Wuwus itu di Raja ke-6 itu Wuwus yang pertama mempelopori bergabungnya Sunda dan Galuh, dan nanti realisasinya itu waktu Prabu Darmasiksa. Yang Darmasiksa. Nah, dari situ. Jadi kalau dihitung dari Wuwus sampai Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Ri Pakuan Pajajaran, kerajaan Sunda Galuh itu hanya dipimpin oleh 26 raja. 26. Jadi Prabu itu yang terakhir. Makanya saat Surawisesa mengklaim pewaris daripada Pajajaran itu tidak legitimate, karena banyak koalisi Sunda Galuh itu negara bagiannya memisahkan diri menjadi negara-negara merdeka sendiri-sendiri. Nah, di saat itulah sebetulnya ini yang mesti diklarifikasi bahwa mahkota itu semenjak Prabu Ngahyang itu wafat di Rancamaya. Ya, dan mahkota itu sudah direkomendasikan ke Sumedang Larang. Kenapa ke Sumedang Larang? Karena Sumedang Larang lah yang kemudian menjaga titik keramat yang dimana paku alam itu berada. Itu sebetulnya yang menjadi patokan kenapa Sang Hyang Pakai atau Binokasi ini harus ke Sumedang Larang, tidak ke tempat lain. Karena Saruban itu sudah dapat kursi gading Gilang Kancana. Banten yang kemudian oleh Maulana Yusuf dapat Sriman Sriwacana. Seperti itu. Jadi Kang, nah sekarang kenapa di Sumedang cuma ada kerajaan Sumedang Larang? Tidak ada, kan di sini dulu ada kerajaan Tembong Agung. Nah, kenapa di wilayah sekitar Paku Alam tidak ada lagi muncul kerajaan? Itu gimana? Jadi Dharma Raja sekarang lah, atau Cipaku dulu kan sebetulnya ini Cipaku, karena di era Prabu Gesan Ulun ini dipimpin oleh Demang yang itu langsung dari salah satu putra dari Prabu Gesan Ulun, dari Nyimas
bukan Gedengwaru tapi Pasarean, Iya, Dimas Dimas Pasarean. Dimas Pasarean punya putra yaitu Kiai Demang. Kiai Demang Cipaku Kiai itu yang Demang kemudian. Jadi ini sebenarnya bergeser kata Cipaku menjadi Dharma Raja itu karena era Dharma Raja itu sebenarnya eranya Mataram. Digeser, jadi Cipakunya sengaja dihilangkan sehingga saat ini kita hanya mengenal Cipaku sebagai sebuah desa. Setelah itu juga dimekarkan jadi Karangpakuan, jadi Pakualam, padahal Bahkan habis sekarang. sekarang habis ditenggelamkan seperti itu. Oke. Terima kasih Kang Ded. Ini salah satu sangat menohok sebetulnya karena yang rame sekarang itu adalah Galuh itu adalah di Ciamis. Tadi udah diterangkan bahwa terjadinya Galuh Pakuan karena Galuh kita nama suatu sosok ya. Iya. Galuh itu sosok Tokoh, ya. tokoh. Dari tokoh merujuk kepada yang tiga sosok itu yang kehidupan sebelum Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam ada suatu peradaban. Iya. Ya salah satunya itu yang ada tiga sosok itu. Iya. Alhamdulillah sementara kita cukup lumayan kaget juga nih masalah-masalah terkait masalah hal kerajaan Galuh Pakuan, dan ternyata memang kalau kita merujuk bahwa Sumedang menjadi pusat budaya Sunda itu adalah suatu yang tidak disengaja, bahkan emang harus dijadikan Sumedang menjadi pusat budaya Sunda gitu. Karena kalau tadi merujuk minimal ke kerajaan Galuh Pakuan saja kan berada di wilayah Kabupaten Sumedang atau Kecamatan Dharma Raja. Berarti otomatis secara tidak langsung bahwa Sumedang menjadi pusat budaya itu, Sumedang menjadi pusat budaya Sunda itu wajar. Iya. Karena kerajaan yang paling besar di Sunda adalah Galuh dan Galuh Pakuan ya. Galuh dan Sunda, jadi Pajajaran yang sekarang. Itu dulu sementara, kita sambung lagi acara berikutnya. Terima kasih Kang Dedi semuanya, buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian bincang-bincang kami dengan Kang Dedi Syekh, seorang sejarawan